pagi, kalian jawab pagi-pagi semangat. Oke? Kita ulang ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi semangat. Nah, teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini dan lagi duduk, mau ajak semua teman-teman untuk berdiri. Kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hebatlah Tuhan Yesus. Tepuk tangan ya. Boleh ikutin gerakan Lose ya. Teman-teman, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Karena kami masih bisa melakukan ibadah sekolah minggu. Biar Tuhan yang berkati agar kiranya kami dapat menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sekarang sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan dan kita mau angkat pujian Ku-Punya Bapa. Shalom adik-adik semuanya, kita bersyukur ya kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar setiap kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu orang tokoh di dalam Alkitab. Yuk sama-sama kita buka ya, dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Ayo kita ambil Alkitab kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, pasti adik-adik sudah lihat tuh dari judul perikopnya. Hari ini kita akan belajar satu tokoh, namanya Saulus. Wah, siapa ya Saulus ini? Kayaknya pernah dengar, tapi belum kenal terlebih jauh Saulus ini siapa. Nah, Saulus ini dia juga punya nama lain, yaitu namanya adalah Paulus, teman-teman. Jadi di kalangan orang Yahudi dia dikenal dengan nama Saulus. Di kalangan orang Yunani dia dikenal dengan nama Paulus. Jadi Saulus dan Paulus ini adalah orang yang sama, bukan berbeda, teman-teman. Nah, selanjutnya Saulus ini siapa sih? Saulus ini adalah orang Farisi dari daerah Tarsus, teman-teman. Jadi dia ini orang Farisi dari daerah Tarsus. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang suka menganiaya jemaat Tuhan atau menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Wah, Saulus ini terkenal sekali. Dia adalah orang yang kejam, orang yang jahat. Jahatnya kenapa? Karena terkenal sifatnya itu buruk, sifatnya itu tidak baik. Bahkan ketika Stefanus mati, dibunuh, teman-teman, di situ Saulus hadir, teman-teman. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Di situ dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Maka dari itu Saulus ini terkenal sekali orang yang begitu kejam terhadap pengikut Kristus. Saulus itu sungguh berkobar-kobar. Dia ingin cari di mana saja murid Yesus berada. Dia pengen cari untuk apa? Untuk membunuh dan untuk mengancam mereka agar mereka nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Maka dari itu dia juga datang gitu ya, menghadap imam besar. Dia menghadap imam besar, dia meminta surat dari imam besar itu agar dia diperbolehkan untuk bertemu dan menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya imam besar memberikannya. Suratnya itu diberikan, dia boleh pergi ke satu kota. Namanya itu kota Damsyik. Akhirnya Saulus dan rekan-rekan, beberapa dari antara mereka gitu pergi menuju ke kota Damsyik. Tapi teman-teman, sebelumnya ya, Saulus itu sebenarnya ada di mana sih? Nah, teman-teman nih, Lause punya petanya. Teman-teman mungkin bisa mendekat gitu ya ke layar monitor dan lihat nih di peta ini. Teman-teman lihat, Saulus itu asalnya itu dari Yerusalem dan dia akan pergi ke kota Damsyik. Jadi teman-teman lihat nih, coba cari di mana sih kota Yerusalem itu dan di mana ya kota Damsyik. Saya akan berikan waktu beberapa detik nih untuk lihat ke petanya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dapat ya di mana kota Yerusalem dan di mana kota Damsyik, sungguh hebat sekali. Berarti teman-teman penglihatannya sangat jeli. Nah, Lause kasih tahu ya, lihat di gambar. Nih, Lause udah kasih lingkaran merah, teman-temannya. Kota Yerusalem itu berada di sebelah kanan bawah, teman-teman. Lihat di lingkaran kanan bawah itu kota Yerusalem. Dan kota Damsyik itu ada di mana? Ada di pojok kiri atas, teman-teman. Jadi perjalanannya tuh cukup jauh, teman-teman. Tidak dekat. Kalau dikira-kira itu 200 km. Kalau sekarang mungkin 200 km mah bisa ditempuh 1-2 jam ya. Karena ada sepeda motor, ada mobil. Tapi kalau pada saat itu gak bisa, teman-teman. Mereka hanya bisa berjalan satu hari itu dapat menempuh perjalanan 15-20 km. Jadi 15-20 km ya mereka dari Yerusalem akan sampai ke kota Damsyik itu kira-kira 10 hari lah, teman-teman. Beberapa hari, 10 atau mungkin 12 hari gitu ya, teman-teman. Beberapa hari mereka baru sampai ke kota Damsyik. Namun tiba-tiba, teman-teman, pada saat Saulus dan rekan-rekannya ini hampir sampai ke kota Damsyik, ada cahaya yang begitu terang yang meliputi mata Saulus dan rekan-rekannya. Wah, di situ teman-teman, Saulus kaget. Saulus itu terkejut, teman-teman. Bahkan dia mendengar satu suara, yaitu yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?"
Wah, pada saat Saulus mendengar hal itu, Saulus kaget, Saulus bingung, siapa ini yang berbicara? Dan akhirnya bertanya, dia bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena tadi ya teman-teman, Saulus itu suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan pada akhirnya ketika Saulus mendengar itu, Saulus menjadi bertemu dengan Tuhan, teman-teman. Ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan ketika pada saat itu Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ Saulus itu kaget, teman-teman. Dia akhirnya memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk bangun dan tetap pergi ke kota Damsyik. Dan ketika nanti dia di kota Damsyik, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Namun ketika dia perlahan-lahan bangun gitu ya, karena kaget ya teman-teman, yang tiba-tiba ada cahaya yang terang, tiba-tiba dia mendengar suara, ternyata yang berbicara adalah Yesus. Dia bangun secara perlahan-lahan dengan masih kaget gitu ya teman-teman. Dan akhirnya ketika dia mau membuka mata, ya dia tidak bisa melihat, teman-teman. Matanya tidak bisa melihat. Dia di situ pandangannya itu kabur, teman-teman. Tetapi seperti yang diperintahkan Yesus kepada dirinya, dia dan teman-temannya dan rekan-rekannya terus melanjutkan perjalanan sampai ke kota Damsyik. Dan sesampai Saulus di kota Damsyik, teman-teman, Saulus numpang tinggal, karena kan dia nggak punya rumah di kota Damsyik itu. Dia menumpang tinggal di rumah bapak yang bernama Yudas, teman-teman. Dia tinggal di rumah Bapak Yudas selama 3 hari. Jadi 3 hari itu dia tidak bisa melihat, 3 hari itu dia tidak makan, 3 hari itu dia tidak minum, teman-teman. Nah, di kota yang sama, di kota Damsyik itu ada muridnya Tuhan Yesus juga yang bernama Bapak Ananias. Dan Bapak Ananias ini bertemu juga dengan Tuhan Yesus, mendapat penglihatan. Bapak Ananias ini, teman-teman ya, Bapak Ananias mendapat penglihatan daripada Tuhan Yesus, memerintahkan dia untuk pergi ke jalan yang namanya jalan lurus, teman-teman. Di jalan lurus itu kamu pergi ke rumah seorang yang bernama Yudas, dan di sana kamu bertemu dengan orang yang dari Tarsus namanya Saulus. Wah, Ananias pada saat itu kaget. Saulus, aku mendengar bahwa dia itu terkenal sebagai orang yang jahat. Jahat apa, teman-teman di sini? Jahat, sifatnya buruk, kelakuannya tidak baik, tidak benar, tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Namun Yesus menegaskan kepada Ananias, kamu harus pergi, sebab orang itu, Saulus itu akan kupakai menjadi alat buat pekerjaanku nantinya. Dan ketika Ananias diberitahukan hal itu oleh Yesus, akhirnya Ananias pergi ke rumah daripada Yudas itu dan bertemu dengan Saulus dan menjelaskan bahwa aku mendapat penglihatan dari Tuhan untuk bertemu dengan kamu. Dan sekarang aku mau berdoa bagi kamu agar apa? Agar dia dapat melihat lagi dan dirinya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada saat itu Ananias berdoa, teman-teman, bagi Saulus. Dan ketika Ananias berdoa bagi Saulus, mata Saulus terbuka, dia bisa melihat kembali. Dan sehabis itu dia memberikan dirinya dibaptis. Nah, teman-teman pasti kenal banget kan, tadi Lausus sudah cerita bahwa Saulus ini adalah dulu orang yang jahat terkenalnya. Tetapi kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab ada 13 surat yang dituliskan oleh Saulus ini, atau yang lebih kita kenal Paulus. Ketika dulu hidupnya dia berbuat jahat, dia tidak takut kepada Tuhan, tetapi ketika dia sudah bertemu oleh Tuhan, hidupnya diubahkan. Hidupnya bisa jadi berkat bagi banyak orang, teman-teman. Nah, kita juga mau belajar seperti itu ya, teman-teman. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita bukanlah hidup yang lama lagi. Kan ada tuh teman-teman lagunya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau kita bilang hidupku bukan aku lagi, Yesus yang di dalam kita, kita mau berubah. Mungkin dulu ada sifat-sifat kita yang tidak baik, yang mendukakan hatinya Tuhan. Seperti apa? Misalnya nih, kita di rumah aja pada saat ini. Aduh, kerjanya kita cuma marah-marah sama mama papa kita. Kita terus berantem sama adik kakak kita di rumah. Nah, ketika kita belajar bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan yang hidup di dalam kita, kita hidupnya mau diubahkan.
Kita nggak mau lagi berantem-berantem sama adik kakak kita selama kita di rumah aja. Kita nggak mau lagi marah-marah sama papa dan mama kita. Dan juga kita juga mau jadi anak yang tidak malas-malasan teman-teman. Wah, selama di rumah aja ngapain nih teman-teman? Apa cuma makan, tidur, main game? Aduh, kita kan harus juga punya tanggung jawab. Sebagai seorang pelajar, kita juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai nanti mama papa kita harus teriak-teriak dulu. Sudah kerjakan tugas dari guru belum? Sudah kerjakan PR dari gurunya belum? Ayo sebentar lagi kita mau sekolah nih. Jangan kayak gitu teman-teman. Kita kan punya tanggung jawab. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan kita itu hidup juga yang memberikan kita tanggung jawab. Nah, jadi hari ini kita belajar. Kalau hidup kita sudah diubahkan sama Tuhan Yesus, kita mau jadi anak yang taat kepada orang tua, mengasihi sesama di rumah, dan bertanggung jawab, tidak malas-malasan. Sehingga hidup kita bisa jadi kesaksian, seperti Saulus. Hidupnya dipakai jadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Yuk teman-teman, kita hari ini mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mau belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang hidup kami bukanlah seperti kami yang dulu. Kami yang sering mendukakan hati Tuhan dengan tindakan-tindakan kami yang tidak sesuai dengan pelajaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah kami juga diberikan Roh Kudus untuk dapat melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menghafal ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang Israel. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke teman-teman bisa menghafal di rumah, bisa merekam, bisa kasih ke losenya, atau teman-teman upload di media sosial teman-teman. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.